agar siswa mudah memahami materi yang kita bahas yang kita sampaikan. Tentunya seorang guru atau saya selalu meninjau ataupun mengukur kemampuan awal atau modal dasar daripada materi tersebut yang disebut dengan pre-test, tes awal, sehingga kami bisa lihat atau mengukur kemampuan awal atau kemampuan dasar. Kemudian berikutnya untuk pemahaman juga tentunya siswa harus semangat dalam belajarnya, paham tentang materi yang kita bahas itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan keberadaan matematika itu adalah sebagai pelayan daripada ilmu pengetahuan. Indonesia lain adalah Queen of Science, ratunya ilmu. Maka dengan keberadaan atau eksistensi daripada matematika ini akan mendorong siswa untuk lebih bersemangat dan diharapkan bisa mudah memahami materi. Berikutnya kami menyenangkan juga kalau kita menyajikannya dengan berbagai variasi ataupun metode dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini akan lebih menarik dan siswa tidak akan bosan untuk bisa belajar dengan lebih semangat, lebih tertarik, dan diharapkan juga akan lebih mudah memahami sejarah tersebut. Pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menghadapi tantangan dalam mengajar siswa dengan berbagai tingkat kemampuan? Ya, terima kasih. Di dalam kelas tentunya siswa yang berjumlah 32 tentunya sangat beragam karakter, beragam latar belakang, beragam kemampuan. Maka di sini saya perlu bijak dalam mengatur ataupun membuat strategi untuk supaya dari kondisi yang heterogen, ya, kondisi siswa yang bermacam-macam itu disikapi dengan bijak oleh seorang guru, oleh saya, sehingga pada akhirnya pembelajaran bisa berjalan lancar. Salah satu cara untuk mengatasi kondisi tersebut, biasa kami ada pengetesan ataupun hasil daripada survei atau observasi. Kita mendapatkan misalkan ada kelompok siswa yang kelompok atas, kelompok yang mampu, kemudian ada kelompok tengah, ada kelompok bawah. Maka dari kelompok-kelompok tadi kita akan mengambil siswa yang kelompok atas untuk menjadi tutor, atau dari sila nanti pelaksanaannya disebut tutorial sebaya. Jadi mereka yang mampu bisa mendamping ataupun membantu mereka yang lemah atau yang kurang. Itu dengan dikenal dengan tutorial sebaya. Kemudian yang lainnya melalui metode diskusi kelompok, tentunya juga dengan diskusi ini akan membantu guru juga, karena guru sebetulnya di sini ada sebagai fasilitator, sehingga kesulitan tentang siswa bisa dibantu oleh mereka-mereka yang kemampuannya lebih cepat, itu bisa membantu seorang guru dalam pembelajaran di kelas, terutama ada kegiatan diskusi kelompok. Itu yang mungkin yang pernah kami alami sementara ini. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak mengintegrasikan
Bagaimana penerapan kurikulum terbaru di sekolah ini, dan apakah ada tantangan terbesar? Baik, sesuai dengan regulasi yang ada yang dinamakan kurikulum Merdeka, yang mana sebelumnya kita ketahui kita menggunakan kurikulum 13. Nah, dengan kurikulum Merdeka ini mungkin ada sedikit yang menantang, cukup menantang, terutama di dalam kegiatan yang namanya P5. P5 ini kegiatan untuk pengembangan karakter siswa, yaitu melalui ada pengembangan karakter secara input di dalam proses pembelajaran. Ada yang dinamakan proyek kelima yang di blok. Nah, proyek kelima yang di blok itu jadi dari pihak sekolah menyediakan waktu kurang lebih 1 atau 2 minggu untuk kegiatan proyek tersebut. Maka selama itu semua siswa terfokus pada kegiatan P5, tidak dalam KBM. Jadi selama 2 minggu siswa digembleng dengan suatu proyek yang mudah-mudahan bisa menghasilkan nilai-nilai atau karakter baik dari kegiatan tersebut. Karena di dalam proyek tersebut targetnya bukan menghasilkan produk berupa istilahnya barang atau tidak, tapi produk yang diharapkan dari proyek P5 adalah tumbuhnya karakter siswa yang baik melalui proyek tersebut. Misalkan ada karakter kegotong royongan, kerjasama, kemudian juga ada karakter berani, tanggung jawab, mandiri, dan karakter yang lain yang muncul dalam kegiatan proyek selama 2 minggu tersebut. Itu mungkin kegiatan yang kami rasakan cukup menantang, dan memang ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Selanjutnya, apa metode penelitian yang Bapak gunakan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran siswa? Untuk mengukur pembelajaran belajar siswa, banyak cara, banyak metode yang digunakan sesuai dengan panduan ataupun regulasi yang ada. Yaitu diantaranya ada penilaian yang bersifat tertulis atau tes tertulis. Ada juga penilaian observasi. Kita bisa mengamati, mengobservasi secara langsung dalam kegiatan proses belajar. Ada penilaian kinerja, ada penilaian proyek, ada penugasan, dan juga ada penilaian bentuk portofolio. Nah, masing-masing metode atau cara penilaian tadi itu disesuaikan dengan karakter daripada masing-masing tema ataupun pokok bahasan. Itu mungkin untuk masalah ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ceritakan sejarah sekolah ini dengan pencapaian-pencapaian kerjasama. Baik, untuk selayak pandang mungkin untuk SMP 1 Cikarang ini awal mula itu sebetulnya namanya SMPN 2 Singaparna. SMPN 2 Singaparna berdiri pada tahun 1983. Sampai sekarang itu sudah 41 tahun ini, dengan kepala sekolah yang sudah sekian puluh pergantian kepala sekolah. Lokasi SMP 1 Parame ini berada di namanya Kampung Baru, terkenal oleh masyarakat itu
yang di sekelilingnya tetangga setelahnya ada kampung Nangkro, ada kampung Karikot, kampung Bubur, dan posisinya berada di antara dua lembaga pesantren yang cukup besar, yaitu pesantren Darussoba dan pesantren Al-Manawiyah, sehingga kondisi lingkungan sekolah ini cukup edukatif dan religius. Sangat terasa sekali nuansa keagamaan. Itu imbas daripada letak strategis tadi. Dan lebih strategis lagi letak posisi sekolah ini jauh daripada keramaian, jauh dari terminal, pasar, ataupun jalan raya. Jadi cukup kondusif untuk situasi berada. Itu tentang letak geografis SMP 1. Tadi di awal bahwa SMP itu SMP 2 sekarang ini sudah berjalan dari PNS 3 di Haparna, kemudian terakhir lokal jadi SMP 1 sekarang. Itu berdasarkan regulasi pemerintah daerah. Kemudian berikutnya adapun prestasi terbesarnya yang pernah diraih oleh SMP 1 Parame itu sekitar tahun 2006 ada siswa juara nasional bulu tangkis putri, namanya juara nasional bulu tangkis putri. Kemudian di tahun 2015 pernah juara nasional MTQ putri juga, namanya itu Mida siswa kita. Kemudian berikutnya prestasi juga pernah diraih dalam bidang matematik, yaitu juara 2 pasien matematik. Itu kalau tidak salah penyelenggaranya adalah katanya dari Turki, pasien matematika. Kita dapat juara di kabupaten begitu. Kemudian pernah juga juara renang tingkat provinsi, putri juga juaranya. Kemudian yang terakhir kemarin 2024 juara kabupaten MTQ Putra. Itu diantara sekian prestasi. Kalau disebutkan sangat banyak untuk kejuaraan tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi. Itu yang terbilang kejuaraan yang bergengsi lah ke kabupaten provinsi sampai tingkat nasional. Pertanyaan terakhir, bagaimana sekolah melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan? Untuk kerjasama dengan orang tua itu sudah tentu dilaksanakan, apalagi kita punya komite sekolah yang tentunya ingin menjadi wakil daripada orang tua. Setiap kali penyelenggaraan kegiatan itu tentunya dikomunikasikan dengan orang tua ataupun melalui kegiatan rapat orang tua. Tidak bisa lepas, sehingga kami dalam melaksanakan kegiatan itu selalu ada dukungan dari orang tua. Kemudian kerjasama juga dijalin dengan berbagai instansi. Ini
mitra sekolah, bersama dengan kepolisian, bersama dengan puskesmas, bersama dengan aparat-aparat ataupun lembaga-lembaga pemerintah yang ada di kecamatan. Itu tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas siswa, termasuk pembinaan karakter dan mental para siswa. Itu didukung dari berbagai pihak ataupun dari berbagai lembaga pemerintah, sehingga kami merasa terbantu. Kami sangat berharap itu bisa terus bersinergi, karena pendidikan itu tugas kita semua, bukan tugas sekolah saja. Pendidikan itu adalah tugas orang tua, tugas sekolah, tugas seluruh masyarakat terlibat dalam dunia pendidikan, sehingga generasi bangsa ini betul-betul memiliki mental dan fisik yang kuat untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak atas waktu dan penjelasannya. Jawaban yang diberikan sangat membantu untuk menyelesaikan tugas dan proyeknya. Jadi, mungkin Bapak bisa mengajukan. Baik Dede, mohon maaf menunggu waktunya. Dede namanya siapa? Siti. Dede kelas berapa? Kelas 7. 7 apa?